ini sama Pak Asep. Oh ya, ya, Kan kayak gitu. Saya ke sebelah Pak. Ya. Ada Pak? Ya saya. Ayah. Ayah, siap. Aduh. Alhamdulillah. Mangga Pak, saha heula? So, Bapak heula lah. Bapak heula kucna atuh. Sabaraha menit itu 15 menit Bang ini Pak. Sekitar 15 menit. Sareng sena ya. Apa enten Pak? Sareng sena dialog ya. Siap. Kira uang di Stop. Pak. Mulai Pak. Mangga Pak. Selamat siang Pak Asep. Selamat siang Pak Nana. Bagaimana nih kabar Pak Asep hari ini? Semangat? Semangat kan? Alhamdulillah selalu semangat Pak Nana, dan ya sedikit kurang semangat kadang-kadang nih kalau pada saat ini sih memang sedang baik-baik saja kalau fisiknya, tapi nanti ada beberapa yang perlu disampaikan. Pak Nana bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Asep. Kenapa kok Pak tadi bilang Pak Asep agak kurang bersemangat seperti itu? Iya, sebetulnya begini Pak Nana, saya butuh teman ngobrol. Ya, gitu. Curhat lah seperti itu ya. Saya WA, tapi ya mungkin kalau WA kan chatnya agak lama juga balasnya. Tadi untuk berbincang-bincang sebentar lah, minta waktunya gitu Pak. Oh gitu. Oke, iya, yuklah kita ngobrol-ngobrol bareng-bareng, walaupun ya secara virtual mungkin ini, tapi kita, alhamdulillah keadaannya juga tenang di sini, di sana sama alam. Itu mudah-mudahan kita bisa menjadi rileks sehingga obrolan kita itu bermakna. Jadi. Iya, setujulah. Siap, biar fresh Pak. Ngomong-ngomong, apa nih yang mau diobrolkan Pak Asep itu di siang hari yang kalau di sini panas Pak nih suasana. Oh, di sini mulai redup Pak. Panas tadi siang tapi sudah mulai redup. Ya. Jadi begini Pak, saya itu sedang bingung. Ya. Ini mungkin Pak Nana punya hal-hal yang bisa disampaikan. Ini tentang pembelajaran di kelas. Ya kebetulan pada pelajaran bahasa Indonesia saya ngajar di SMP Pak. Untuk materi teks prosedur. Ya. Dalam hal teks prosedur ini murid-murid tidak fokus dan kurang antusias dalam setiap pembelajaran. Nah, saat saya berikan penilaian formatif, nilai murid ini rata-ratanya jadi rendah lah, di bawah 7 itu sudah termasuk rendah Pak. Oh begitu ya Pak Asep. Jadi saat Pak Asep saat ini yang dirasakan Pak Asep itu murid-muridnya tidak fokus dan semangat, motivasi, antusias belajarnya terutama pada pelajaran bahasa Indonesia itu tentang teks prosedur menurun, begitu ya Pak? Iya betul, dan saya rasakan kok bisa itu ya, murid-murid saya mengenai materi teks prosedur rendah sekali pemahamannya seperti itu Pak. Oke Pak Asep, karena waktu kita ngobrol ini pendek, sekitar ya mungkin sekitar 15 sampai 16 menit lah, nggak apa-apa ya Pak? Iya, nggak apa-apa. Pak Asep ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita itu, dari ya bincang-bincang kita saat ini itu? Ya kalau saya hanya berharap bisa mendapatkan solusi dari ngobrol-ngobrol kita ini, solusi supaya ya paling tidak murid-murid di kelas saya lebih fokus dan lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran terutama dalam materi teks prosedur ini Pak. Ya. Berarti kita mencari solusi supaya murid-murid kita, murid-murid Pak Asep, murid-murid saya juga mungkin ya bisa fokus dan antusias dalam pembelajaran itu. Iya seperti itulah. Paling tidak murid-murid sudah mulai paham tentang materi yang saya sampaikan, dan saat saya mengajar mungkin sudah menggunakan berbagai media ya, seperti PowerPoint, bahan tayang yang menjelaskan tentang teks prosedur. Dan saya beri contoh-contohnya, tapi ya saya lihat mungkin entah bosan atau bagaimana ya. Jadi
peserta didik kadang-kadang kurang terlalu memperhatikan dengan media yang ditampilkan. Lah ya endingnya seperti penilaian nilai mereka kan tidak memuaskan gitu ya. Artinya ya seperti tadi dikatakan ya agak rendah begitu Pak. Jadi begitu ya. Baik Pak Asep, menurut Pak Asep nih, anak-anak yang memahami fokus, semangat, antusias, memahami terutama pada teks prosedur, itu yang seperti apa sih gambaran dari Pak Asep sendiri itu? Ya, jadi gambaran umumnya seperti ini Pak. Kalau menurut saya begitu ya Pak ya, yang saya alami, menurut saya murid yang fokus dan antusias itu yang memperhatikan pelajaran atau pembelajaran itu berperan aktif dalam kegiatan. Nah, lalu yang memahami materi itu dengan jelas misalnya tahu jenis teks prosedur dan langkah-langkahnya membuat teks prosedur, ya memang mereka itu kelihatannya berperan aktif sebenarnya. Iya. Oke. Jadi begitu ya. Jadi yang memahaminya seperti itu. Kalau murid yang ideal, murid yang dikatakan fokus itu idealnya murid yang fokus, antusias seperti itu. Yang dijelaskan seperti Pak Asep tadi mungkin ya. Seperti ya, idealnya memang harusnya seperti itu, Pak. Oke. Mungkin kalau murid-murid di level kita bilang kalau kita levelkan lah, levelnya dari antara 1 sampai 10. Nah, itu. Terus anak-anak tidak fokus, tidak antusias dan tidak memahami itu materi di level 1. Menurut Pak Asep nih, murid-murid di kelas Pak Asep itu berada di level berapa kalau dianalogikan di kalau menurut ya perasaan sih gitu ya, menurut feeling yang saya amati ya rata-rata di levelnya di bawah 5 sih Pak. Ini di bawah 5, memang ada beberapa murid yang fokus, antusias, memahami materi teks prosedur tanpa ada hambatan yang berarti gitu ya. Tapi ya sebagian besar itu memang mereka kurang fokus sehingga ya kalau dianalogikan mungkin hanya berada di level 5 sih Pak. Oke. Menurut Pak Asep, murid-murid Pak Asep tadi itu berada di kalau dilevelkan mungkin di level di level 5. Memahami, bisa fokus, bisa antusias, kemudian paham terhadap materinya. Nah, apakah ada kemungkinan murid-murid berada di level 10? Nah, itu. Ini bingung sebetulnya saya untuk menjawabnya, Pak. Tapi mungkin Pak Nana begini. Untuk memahami materi teks prosedurnya berada di level 10 itu mungkin saja, tapi untuk fokus dan antusiasnya mungkin harus dinaikkan dulu nih, misalnya ke angka 8 dulu. Jadi kayaknya step by step mungkin seperti itu Pak. Iya. Baik, level 10 untuk pemahaman materi dan level 8 untuk fokus mungkin seperti itulah atau level 9 dan level 10 ya seperti itulah gambarannya. Iya. Nih. Nah, terus begini nih. Apa sih yang bisa Pak Asep lakukan untuk membantu murid-murid di kelas berapa Pak Asep? Kelas berapa itu? Kelas 7. Ya, supaya berada di level yang tadi dikatakan Pak Asep lah itu. Berada di level 8 itu agar bisa memahami materi, fokus dan antusiasnya itu. Apa yang akan Pak Asep lakukan untuk membantu murid-murid Pak Asep tersebut? Iya, justru dalam hal itu saya masih bingung Pak. Saya sempat berpikir untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid, seperti yang saya pelajari secara teori gitu ya, baru dipelajari secara teori kemarin. Itu sih. Itu juga sangat tergolong masuk ide yang sangat bagus lah Pak. Sekali kita mengimplementasikan kurikulum yang sekarang kita gunakan, kurikulum Merdeka itu, kemudian diimplementasikan dalam pembelajaran sehari-hari dengan berbagai inovasi-inovasi. Nah, itu sangat ide yang bagus lah itu. Nah, sekarang rencana aksinya yang mungkin akan Pak Asep terapkan apa yang akan
Bapak Asep bicarakan itu. Iya, untuk rencananya kebetulan di awal semester yang baru dan juga tahun pelajaran yang baru ya Pak, saya sudah melakukan asesmen diagnostik non kognitif ya gaya belajarnya. Saya sudah menganalisis ternyata di Ya, kelas oh iya. saya itu murid-murid ada yang gaya belajarnya kinestetik, ada yang auditori, dan ada yang visual. Ya. Mungkin saya bisa melakukan pembelajaran tentang teks prosedur ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten, gitu ya, proses dan produk, mungkin seperti itu Pak. Iya, Kalau rencananya sih. Wah, bagus tuh Pak, bagus sekali. Lalu bagaimana nih untuk menerapkan Pak Asep sendiri menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten tadi yang direncanakan itu diferensiasi konten, proses, kemudian protik dalam materi teks prosedur tersebut. Ya mungkin ini Pak rencana gitu ya, rencana untuk pembelajaran berdiferensiasi konten, proses gitu ya. Saya menyiapkan bahan ajar dan aktivitas yang berbeda-beda tentang teks prosedur ini. Ya misalnya tadi sesuai dengan gaya belajar murid, misalnya yang gaya belajar kinestetik, saya siapkan beberapa kegiatan untuk membuat makanan dan minuman instan misalnya, sesuai dengan langkah-langkahnya. Lalu untuk yang gaya belajarnya auditori, bisa saya siapkan lembar bacaan dan wawancara mengenai teks prosedur. Nah, sedangkan yang gaya belajarnya visual, saya siapkan video-video tentang teks prosedur seperti itu. Setelah itu, untuk penilaiannya saya menugaskan kepada murid-murid untuk membuat teks prosedur, membuat makanan atau minuman dengan video TikTok atau teks atau komik itu yang populer di dunianya anak-anak saat ini. Iya, betul sekali. Ya. Wah, itu sangat menarik sekali Pak. Ide-ide rencana yang sangat menarik. Menurut Pak Asep, apa ukuran keberhasilan rencana aksi ini nih? Yang menjadikan kalau menurut saya sih mungkin ukuran keberhasilan murid-murid itu jadi fokus dalam belajar, kemudian antusias dan memahami teks prosedur dengan baik gitu. Seperti itu Pak Nana. Nah, penilaiannya juga tidak monoton dengan mengerjakan soal-soal, tapi membuat sesuatu yang membuat murid lebih terdorong untuk berkreatif seperti itu Pak. Rencana yang sudah bagus Pak, sudah sangat baik Pak Asep. Apa menurut Pak Asep nih akan ada kendala dalam Pak Asep dalam menerapkan rencana tersebut? Kira-kiranya apakah akan ada kendala tidak? Iya. Mungkin kendalanya saya perlu waktu nih Pak untuk menyiapkan media-media yang sesuai dengan gaya belajar murid dan butuh teman guru untuk diwawancarai waktu kegiatan nanti gitu ya. Seperti itu Pak. Iya. Jadi mungkin salah satu kendala dan tantangannya mungkin Bapak perlu memerlukan waktu dalam mempersiapkan media-media penunjangnya, baik itu media pembelajaran ataupun media-media lain yang dibutuhkannya. Iya, mungkin butuh 2-3 hari lah sih Pak, dari mempersiapkan modul ajar, media, bahan ajar, LKPD dan lain-lain. Ya sekitar 2-3 harian lah Pak, insya Allah. Iya. Nah, selain itu adakah mungkin seseorang yang bisa membantu Pak Asep di lingkungan Pak Asep, di tempat Pak Asep mengajar untuk mempersiapkan pembelajaran ini dan untuk dimintai semacam masukan, wawancara terutama tentang teks prosedur yang akan Bapak sampaikan saat pembelajaran. Ya, saya sih sudah merencanakan dan ingin berkolaborasi dengan rekan saya, dengan Ibu Herawati, kebetulan sebagai guru transformatif di Kabupaten Ciamis angkatan kedua begitu ya. Jadi kami bisa berdiskusi, menyiapkan dan menjadi narasumber wawancara untuk murid lah dengan gaya belajarnya yang seperti misalnya auditori seperti dan lain-lain. Jadi saya akan kolaborasi dengan beliau. Iya, bagus sekali yang berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ini kira-kira Pak Asep kapan nih mau menerapkannya di dalam kelas dalam saat pembelajarannya? Mungkin sesuai jadwal mata pelajaran bahasa Indonesia itu hari Senin Pak, ya hari Senin dan hari ini kan hari Senin, mungkin Senin depan lah, maka Senin depan akan saya coba terapkan. Ya. Baik Pak Asep, nah kita nih sudah ngobrol nih apa yang Pak Asep dapatkan nih dalam sesi
bincang-bincang sore kita kali ini. Iya. Jujur saja Pak, awalnya tadi saya bingung nih, tapi alhamdulillah dengan komunikasi, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang hangat dengan Pak Nana yang baik hati, ini untuk memperbaiki pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks prosedur di kelas saya. Insya Allah lah muridnya tidak lagi fokusnya terbagi-bagi dan semoga semakin antusias. Harapan saya sangat besar Pak, dan ini mengakibatkan titik baliknya adalah nilai mereka yang tadinya jelek menjadi baik. Tapi di akhir obrolan kita ini saya sudah mendapatkan solusi terbaik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar murid, dan saya akan berkolaborasi dengan rekan saya yang tadi sudah saya sebutkan sesuai dengan tujuan pertama. Kita ngobrol tadi kan ya bincang-bincang hangat melahirkan sebuah solusi. Dan terima kasih Pak Nana solusi. Wah, Yang bagus, memang solusinya bagus sekali. dari Sudah saya. menemukan solusinya. Tetap semangat untuk selalu belajar ya Pak. Iya, sama-sama. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan setelah pelaksanaan pembelajaran nanti, ya insya Allah lah saya akan cerita-cerita kembali hasilnya dengan Pak Nana ya. Iya, siap. Mohon waktunya. Ya, sama-sama Pak Sep. Kalau misalkan butuh support, butuh teman seperti ini ngobrol ya, gampang tinggal hubungi saya setelah pelaksanaan pembelajaran. Nah, hasilnya bagaimana? Ya jangan lupa cerita-cerita lagi nanti ke saya lah. Iya, Biar saya juga mendapat pembelajaran. Iya. Siap Pak Nana, saya kembali ke aktivitas yang lain dulu. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dalam proses pembelajaran. Terima kasih Pak ya. Ya, baik Pak. Sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah Pak? Iya. Rekamna tinu eta tinu ya, Pak? Oh, atuh tos tinu ieu lah nya direkamna. Sok tinu eta tah kitu. Mohon sepados hiji. Ya, pike kampel orang kabi disikarankeun ka itukeun ka Bapak. Iya, siap. Ieu mah salit ieu lah. Diberedekeun upami atos mah atos ieu nya, Pak. Tos, sok. Nah, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Berarti Abi coach nanya. Ya, Bapak coach Abi coach. Iya. Terus siapa? Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Iya, bagaimana kabar Pak Nana hari ini? Alhamdulillah, Pak Asep. Sehat walafiat, baik-baik saja. Bagaimana Pak Asep kabarnya? Iya, alhamdulillah. Tadi Pak Nana chat-chat kecil ya di WA mau ngajak ngobrol. Nah, iya. Apakah betul Pak ngobrol-ngobrol? Iya nih, saya butuh teman bercerita, berbincang-bincang gitu Pak Asep. Iya. Baiklah, kita ngobrol santai ya, nggak terlalu lama dan juga jangan terlalu tegang, sekitar 10 sampai 15 menit gitu ya. Nih, ngomong-ngomong nih Pak Nana, apa yang mau Pak Nana bicarakan saat ini? Jadi begini ya Pak, ada beberapa hal yang saya ingin bicarakan dengan Pak Asep nih. Tentang pembelajaran saya di kelas. Saya di kelas ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran yang khususnya itu pada pembelajaran matematika. Materi perkalian dan pembagian. Saya kok merasa murid-murid saya itu kesulitan sekali ya Pak Asep dalam memahami materi. Padahal kan materi perkalian kelas 5 itu menjadi dasar materi matematika di kelas-kelas berikutnya. Oh iya, jadi intinya Pak Nana saat ini mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi perkalian kepada murid di kelas 5. Pak Nana begitu ya? Iya, saya mengajar di kelas 5, iya. Iya. Iya, Pak, saya pastinya kok kesulitan sekali mengajarkan perkalian itu. Perkalian berbeda dengan penjumlahan ya, tingkat kesulitannya ya. Iya. Oke Pak Nana, karena waktu kita ngobrol ini pendek ya Pak ya. Iya. Pak Nana ingin mendapatkan apa dari diskusi atau percakapan saat ini? Harapan saya dengan obrolan kita ini, dengan diskusi ini bersama Pak Asep sendiri itu mendapatkan sebuah solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid saya yang tidak paham matematika, khususnya perkalian itu Pak. Oke. Berarti apa yang bisa dilakukan Pak Nana nih yang supaya murid-murid Pak Nana itu bisa
memahami materi perkalian ini? Ya Pak Asep nih, supaya murid-murid saya dengan mudah paham tentang perkalian, saat mengajar kemarin ketika saya selesai memberikan penjelasan tentang perkalian, saya menanyakan kepada anak-anak, apakah sudah paham atau belum tentang perkalian. Dan mereka menjawab itu, sudah paham, tapi ketika saya beri soal, ya si anak tersebut beri soal dan saya koreksi, nilainya jelek. Aduh. Padahal saya juga memberi banyak contoh soal, contoh-contoh tentang cara mengerjakan perkalian, tapi kok anak-anak masih belum paham gitu. Iya. Oh begitu. Baik Pak Nana. Menurut Pak Nana nih, anak-anak yang memahami perkalian itu yang seperti apa sih Pak Nana? Menurut hemat saya, anak-anak yang memahami perkalian itu yang tahu bagaimana proses mengerjakan perkalian, dari mengubah menjadi penjumlahan berulang, lalu menjumlahkan setiap angkanya, dan juga mendapatkan hasil perkalian yang dapat jadi benar mereka paham tahapannya seperti itu. Oh, gitu. Dalam mengerjakan soalnya. Iya. Jadi anak-anak paham tahapan-tahapan mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, menjumlahkannya dengan benar ya. Nah, hasil akhirnya benar begitu ya idealnya ya Pak? Iya sih, kalau idealnya seperti itulah. Jadi dari penjumlahan dulu ya? Ya, ada penjumlahan dulu. Oh iya, baik. Kalau anak-anak di level itu kita bilang poin levelnya 10 begitu. Terus anak-anak yang belum paham sama sekali ini di level 1 misalnya. Nah, menurut Pak Nana nih, anak-anak di kelas Pak Nana berada di level berapa? Kalau saya amati beragam sekali Pak. Itu si murid-murid itu kalau saya amati di kelas 5 itu. Ini yang memahami perkaliannya. Ada yang menurut saya sama sekali belum paham bagaimana cara mengerjakan perkalian. Lalu ada yang di level sekitar kisaran 5 lah, kalau dilevelkan dari 1 sampai 10, 5 menurut saya yang bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang, kemudian tapi hasilnya penjumlahannya salah. Kalau di rata-rata ya seperti itulah. Menurut saya ada di 5, 6. Kalau di kisaran di level-levelkan seperti itulah. Iya, kisaran 5 atau 6 ya. Iya. Nih, selanjutnya begini Pak. Menurut Pak Nana nih, murid-murid Pak Nana berada di level 5 sampai 6 misalnya ya. Untuk memahami tentang materi perkalian ini, apakah ada kemungkinan murid berada di level 10 misalnya Pak? Ke depannya nih. Saya kira bisa sih Pak. Dengan hasil akhir perkalian, si siswa itu dari penjumlahan berulang yang dapat Pak Asep sudah ya? Itu Pak Nananya terlempar Pak. Oh, ampun. Ya, tunggu aja. Ya di sesi yang kedua sih baru tengah-tengah. Sedikit lagi padahal. Ya, enggak. Iya. Kirain udah. Iya, belum Pak Nananya terlempar Pak.
Halo, Pak. Halo. Kumaha terlempar, Pak? Ya, Pak, anu, iya nah tadi Sok. ngerejep sealik abi ngalih heula ya. Oh, sok lah tenang. Salit deh ya dah, Pak. Ya. Iya. Tadi teh sampai level. Sampai level. Jadi kalau lah dilajeng aja, Pak. Sok, bangga lah. Ngacapruk ke mana wae. Jadi aduh. Bangga, direkam kada hilap. Atas, maju, direkam. Oh, ya. Jadi sebenarnya itu ya baru pikiran saya Pak Sep ya yang melakukan itu ada di report tersebut. Nah, sebenarnya itu baru dalam pikiran tadinya dikatakan apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid itu paham materi perkalian. Saya ada beberapa ide sih sebenarnya Pak. Tuh. Oh, nah kalau Pak Nana sudah punya ide nih, idenya seperti apa nih Pak? Jadi begini, pada saat saya mengajar kemarin itu hanya menggunakan metode ceramah. Ya, ceramah, menulis, contohnya mengerjakan perkalian, lalu perkalian murid-murid saya itu saya beri soal, kemudian dikerjakan. Setelah saya renungkan, ya itu jadi akhir pembelajaran. Usia murid-murid saya itu dikasih itu belum bisa memahami apa ya sesuatu yang mudah jika menggunakan media konkret atau nyata seperti itu. Nah, saya ingin merancang pembelajaran yang lebih interaktif gitu. Lebih menggunakan media pembelajaran yang konkret, yang interaktif dan menyenangkan dalam menjelaskan. Mungkin bisa saya menayangkan video pembelajaran ataupun kartun yang menjelaskan di dalamnya itu tentang perkalian. Lalu saya akan menggunakan benda konkret yang untuk penjumlahan berulang, misalnya menggunakan stick es krim ataupun lidi atau apa ya seperti itu, kelereng, batu ataupun biji-bijian. Nah, yang bisa langsung dihitung oleh murid mungkinnya. Nah, setelah itu murid-murid diarahkan untuk ya bermain game lah seperti itu mungkin Pak. Nah, kalau begitu kan Pak Nana itu game ya apa yang bisa digunakan. Nah, kira-kira Pak Nana game-game apa yang bisa dimainkan nih? Ya atau yang akan dimainkan? Ya.
Yang saya buka-buka dari berbagai sumber, dari buku bacaan, dari media-media itu ada. Saya akan coba menyerapkan game Habitat tentang habiskan tentakelku. Jadi saya akan membuat soal-soal perkalian yang bisa saya gunting, dan saya tempelkan di gambar gurita. Saya gambar sebuah gurita, kemudian tempelkan menjadi tentakel-tentakelnya. Nah, nanti murid-murid akan mengambil satu soal, satu kertas soal dari tentakel tersebut itu. Nah, dan akan mengerjakan perkaliannya menggunakan benda konkret yang tadi seperti stik es krim, kelereng ataupun biji-bijian. Nah, jika sudah selesai mengerjakan, maka dibawa ke guru, dan jika jawabannya benar, murid akan bisa mengambil soal lagi dan ditempelkan ditempelkan di gurita tersebut. Jadi kan itu tentakelnya ditempelkan ke guritanya. Nah, rencananya mungkin seperti itulah Pak Asep yang ada di gambaran dan pola saya itu. Nah, kemudian begini Pak, lantas apa ukuran keberhasilan rencana aksi ini Pak? Menurut Bapak nih, ukurannya, patokannya. Untuk ukuran keberhasilannya, mungkin dari rencana saya ini, murid-murid dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang benar. Nah, itu mungkin untuk yang saya akan jadikan indikator keberhasilannya. Jadi murid-murid dapat mengerjakan soal, kemudian hasilnya benar. Iya, baik Pak Nana. Menurut Pak Nana nih, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Pak Nana terapkan ini dalam pembelajaran misalnya? Kendalanya salah satunya mungkin waktu untuk mempersiapkan, karena bahan-bahan yang tadi seperti disebutkan itu belum tersedia waktu itu media-medianya. Saya butuhkanlah sekitar untuk mempersiapkan pembelajarannya, membutuhkan tempat, waktu yang luas supaya jadi kan di sini nanti si siswa itu akan bermain, jadi bergerak-gerak lah, itu membutuhkan tempat-tempat yang cukup luas. Nah, dalam bermain game habiskan tentakelku ini di waktu dan di tempat lah yang menjadi kendalanya. Betul. Nah, menurut Pak Nana nih, perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan, dan solusi apa untuk kendala itu gitu ya? Karena pelajaran matematika itu masih 3 hari lagi, jadi saya bisa siapkan media-medianya mulai dari sekarang nih sih Pak Asep, di 3 hari ke depan, untuk 3 hari ke depan. Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajaran mungkin, apa yang akan disampaikan, kemudian menyiapkan media, termasuk juga merancang gamenya, bagaimana permainannya seperti itu. Nah, dan saya rasa cukup waktulah untuk mempersiapkannya. Dan untuk tempat yang luas, rencananya saya akan meja-mejanya saya kepinggirkan gitu. Jadi semacam di bentuk mejanya dileterukan, jadi di tengah-tengah ruangannya menjadi kosong untuk mengerjakan gamenya. Bisa digunakan ya? Ya. Iya. Nah, kemudian begini Pak, ada tidak di sekolah Bapak misalnya seseorang yang mungkin bisa membantu Pak Nana untuk mempersiapkan pembelajaran ini gitu, misalnya rekan sejawatnya? Ya. Saya mungkin akan berkoordinasi dengan sesama rekan guru di fase atas, mungkin ya kelas 6 lah coba itu. Kelas 6. Itu Bu Ari, ya, dia sebagai teman saya yang juga mungkin pelajaran matematikanya hampir sama dengan setingkat lah, satu level dengan pembelajaran di kelas saya. Nah, itu mungkin saya akan saling berkomunikasi, saling melengkapi dengan Bu Ari, juga bisa menerapkan Bu Ari di kelasnya, dan apa yang diterapkan Bu Ari bisa diterapkan bagi saya. Saling berkolaborasi lah dengan Bu Ari itu. Baik. Kira-kira nih Pak, kapan Bapak mau menerapkannya di kelas nih Pak? Hari sekarang mungkin hari Kamis lah, hari Kamis atau hari Kamis ya, hari Kamis. Hari Kamis, ya hari Kamis. Kita pelajarannya hari Kamis. Iya. Baik Pak Nana, kita review sebentar ya hasil diskusi kita hari ini, apa yang Pak Nana dapatkan nih dalam sesi perbincangan atau diskusi di forum ini dengan saya. Ini seperti apa Pak? Tadi kan awalnya saya bingung mungkin ya Pak Asep tentang masalah murid-murid saya yang tidak paham tentang perkalian. Tapi pada akhirnya di akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan, saya siapkan, dan saya untuk pembelajaran perkalian di kelas saya
sampai murid-murid saya bisa paham dengan menggunakan media-media konkret tadi dan pembelajaran yang interaktif, menyenangkan. Itu. Saya juga akan berkolaborasi dengan tadi teman saya, rekan saja yang satu fase di tingkat atas, yaitu Bu Ari tadi, yaitu mungkin saya merasa lebih bersemangat nih setelah dari itu pasiennya. Iya, nah ini baru keren Pak Nana. Kalau begitu kita bertemu minggu depan ya. Nah, saya ingin dengar cerita-cerita tentang keseruan belajar perkalian di kelas nih. Pak Nana nanti di kelas bercerita hasilnya seperti apa, dan jangan lupa untuk selalu hubungi saya kalau memang misalnya ada hal-hal yang perlu diperbincang hangatkan lah dengan santai seperti ini supaya saling menemukan pencerahan-pencerahan. Boleh Pak. Siap, terima kasih, siap sekali lah. Terima kasih. Boleh. Ya, kembali kasih Pak Nana, sampai ketemu minggu depan ya. Kita cerita-cerita yang lebih seru lagi. Ya, siap. Terima kasih banyak Pak Asep ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duh Pak, maaf tadi ada terlempar. Nah, sinyal aja Pak. Ya, mohon, aduh, kadang-kadang. Ayah abdi mah kemarin terlempar mah henteu, mungkin karena suara aja bisu. Gitu. Jelek gitu. Kita kembali ke room. Pemain room, iya tos gitu tos. Atas main Pak Pasil. Tadi teh nyauran. Oh, Pak Pasil tos ya. Atas nyauran. 14.30 sih di main room. Berarti ditutup rekamannya, Pak? Oh, ditutup ya, Pak? Ya, sudah berarti. Balik ke room berarti ya, Pak? Ya.